Selamat siang, perkenalkan nama saya Carolina Pires, NPM 33230073, kelas B, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 26 episode dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jakarta, 29 Agustus 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim hari ini meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-26 yang bertajuk Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Peluncuran ini menandakan bahwa sejak dihadirkannya berbagai kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2019, 10 dari 26 episode Merdeka Belajar berfokus kepada transformasi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memiliki peran penting sebagai pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, persiapan sumber daya manusia unggul, dan sebagai tulang punggung inovasi. Selain itu, pendidikan tinggi adalah jenjang yang paling dekat dengan dunia kerja dan masyarakat. Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk dapat berkontribusi dengan baik. Itu mengapa kami meletakkan titik berat pada transformasi jenjang pendidikan tinggi. Jelas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Episode Merdeka Belajar kali ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ada dua hal fundamental dari kebijakan ini yang memungkinkan transformasi pendidikan tinggi melaju lebih cepat lagi. Pertama, standar nasional pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan, di mana standar nasional ini berfungsi sebagai pengaturan framework dan tidak lagi bersifat preskriptif dan detail. Di antaranya terkait pengaturan tugas akhir mahasiswa. Kedua, sistem akreditasi pendidikan tinggi yang meringankan beban administrasi dan finansial perguruan tinggi tentang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Transformasi yang ditunggu warga pendidikan tinggi. Merdeka Belajar episode ke-26 memudahkan perguruan tinggi untuk lebih fokus dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi bersifat kaku dan rinci, sehingga perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Misalnya saja syarat kelulusan yang tidak relevan dan zaman dan alokasi waktu diatur sampai per menit, per minggu dalam satu satuan kredit semester atau SKS. Contoh transformasi terkait standar nasional pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan dijabarkan Menteri Nadiem pada acara peluncuran, salah satunya terkait standar penelitian dan standar pengabdian. Beberapa perubahan adalah penyederhanaan lingkup standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat dari 8 standar menjadi 3 standar. Penyederhanaan pada standar kompetisi lulusan dan penyederhanaan pada standar proses pembelajaran dan penilaian, kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lebih lanjut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencontohkan transformasi terkait sistem akreditasi pendidikan tinggi. Beberapa pokok perubahan terkait sistem akreditasi pendidikan tinggi adalah status akreditasi yang disederhanakan, biaya akreditasi wajib sekarang ditanggung pemerintah, dan proses akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi terangnya. Menutup pemaparannya,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan ajakan untuk bergotong royong. Perubahan tidak dapat dilakukan tanpa kolaborasi seluruh pihak. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang menyeluruh dan berdampak positif. Tutup Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini adalah gambar-gambar dari 26 episode dalam kurikulum Merdeka Belajar. Inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.